Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini buat kalian yang agak-agak kurang kuat, silahkan skip aja deh. Ini konten tepi jurang semua ini soal Kiai Ma'ruf. Ya karena dari sekian banyak politisi yang ada di Indonesia hari ini, yang paling bisa memberikan keajaiban besar itu cuma Kiai Ma'ruf gitu. Karena coba bayangkan, di tahun 2019, ketika nggak ada satupun lembaga survei yang menyebutkan nama Kiai Ma'ruf gitu ya, tanpa relawan, tanpa elektabilitas, tiba-tiba jadi cawapres. Kurang ajaib apa gitu? Bahkan setelah terpilih menjadi Wakil Presiden Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang 2023 gitu ya, itu kan ajaib juga. Karena terlihat nggak ngapa-ngapain. terlihat. Sebenarnya sih ngapa-ngapain gitu. Tapi karena terlihat nggak ngapa-ngapain, jadinya banyak orang nggak tahu siapa nama Wakil Presiden Indonesia. Banyak yang nggak tahu gitu. Sementara mereka yang tahu nama Wakil Presiden Indonesia, banyak dari mereka itu mempertanyakan atau nyindir atau mengkritik karena Kiai Ma'ruf terlihat nggak ngapa-ngapain. terlihat. Tapi kemarin gitu ya, Kiai Ma'ruf tiba-tiba melakukan keajaiban karena ketika terjadi ledakan atau kebakaran di Depo Pelumpang yang kemudian mengakibatkan banyak rumah warga itu ikut terbakar dan ada 19 orang kabar terbaru meninggal dunia karena insiden ini gitu ya. Tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin langsung meninjau lokasi. Ajaib ini, ajaib gitu. Karena sejak tahun 2019 sampai sekarang, itu jarang-jarang kita ngelihat Kiai Ma'ruf turun ke lapangan. Ajaib. Keajaiban gitu. Apa karena mungkin sekarang sudah tahun 2023? Di mana Kiai Ma'ruf mungkin ya merasa lagi lincah-lincahnya. Lagi semangat-semangatnya gitu ya. Yang mana tahu gitu kan, tahun depan kan sudah pilpres. Gitu. Yang mana tahu kursi wapres itu cukup nyaman, sehingga menyehatkan gitu ya. Jadi selama beberapa tahun itu Kiai Ma'ruf mungkin disehatkan di kursi wapres. Ya karena ketika Kiai Ma'ruf meninjau lokasi kemarin, lokasi kebakaran gitu ya, beliau itu memberikan satu arahan atau instruksi kepada Erick Thohir yang bagi saya itu adalah instruksi yang cukup ajaib gitu karena Kiai Ma'ruf itu meminta agar depo Pertamina ini dipindahkan ke Pelindo. Dia minta dipindahkan. Beliau meminta untuk dipindahkan. Ini ajaib gitu. Ya karena kurang ajaib apa? Warga yang di Tanah Merah itu kan mereka menduduki lahan milik Pertamina. Rumah-rumah yang mereka bangun di sana adalah rumah-rumah ilegal sehingga ketika terjadi kebakaran seperti sekarang dan kemudian yang disuruh pindah adalah depo Pertamina. Ini ajaib gitu. Dan lebih ajaib lagi ternyata gitu ya, Erick Thohir langsung merespon dan menyetujui. Karena dalam hitungan jam, tiba-tiba hari ini muncul satu berita bahwa Erick Thohir sudah memutuskan bahwa depo Pertamina atau depo Pelumpang itu akan dipindahkan ke pelabuhan, akan dipindahkan ke tanah milik Pelindo katanya. Jadi ini ajaib nih. Karena untuk memindahkan depo yang cukup besar, yang luasnya sekitar belasan hektar itu, ternyata cuma dibutuhkan waktu beberapa jam aja. Tiba-tiba selesai, tiba-tiba diputuskan, oke, kita akan pindah, tahun depan kita bangun. Buset. Ajaib ini. Ini kok tahun 2023 ini kok banyak keajaiban. Lebih ajaib lagi, seorang pengamat yang cukup cerdas dari universitas yang cukup besar di Indonesia, yang menamakan dirinya sebagai pengamat energi katanya gitu ya, justru menyetujui pilihan ini gitu. Karena ini adalah pilihan yang tepat katanya. Memindahkan depo Pelumpang Pertamina itu ke Pelindo itu adalah pilihan tepat dan jauh lebih sederhana dibandingkan memindahkan warga yang ada di sana katanya. Ini ajaib. Pengamat energi tapi ajaib gitu karena nggak sesuai.
pengamat energi tapi kayaknya nggak tahu energi gitu. Karena kalau kita mau bandingkan, memindahkan depo Pelumpang atau memindahkan warga yang ada di sana gitu ya, jelas lebih mudah memindahkan warga. Karena itu sudah kita lakukan berkali-kali. Penggusuran itu biasa. Apalagi itu berada di atas tanah milik BUMN. Biasa gitu. Kita sudah terlatih lah untuk melakukan penggusuran. Berkali-kali kita melakukan itu. Tapi kenapa sekarang kemudian yang mau dipindahkan adalah depo Pelumpang? Yang mau digusur depo Pelumpang. Ajaib. Karena kalau kita mau bandingkan gitu ya, pilihannya kalau antara memindahkan depo Pelumpang atau memindahkan warga, jelas lebih mudah, lebih sederhana memindahkan warga gitu. Selain karena kita sudah pengalaman, juga yang dibutuhkan kan nggak banyak gitu. Kalau misalkan rusunnya sudah ada, ya tinggal pindah aja gitu. Barang-barang pindah selesai gitu. Kalaupun misalkan rusunnya belum ada, ya tinggal kita bangun, dan membangun rusun itu nggak akan pernah serumit membangun depo. Karena jaringan pipanya sudah terlanjur tersambung. Ini kalau dipindahkan semua, mau berapa waktu, mau berapa tahun ini mau dipindahkan. Butuh berapa tahun pengerjaannya gitu ya. Menurut estimasi Erick Thohir hari ini, pemindahan depo Pelumpang ini butuh waktu sekitar 3,5 tahun katanya. Jadi kalau ini mau dikerjakan tahun depan, tahun 2024, ya otomatis secara total itu sekitar 4,5 atau 5 tahun prosesnya gitu. Saya kemudian menemukan satu komentar yang sebenarnya saya kurang suka gitu. Tapi komentar ini paling benar menurut saya gitu. Karena saya agak kurang suka dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi komentarnya hari ini itu paling benar gitu. Karena Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa ini jangan dibalik-balik ya katanya. Ini depo Pertamina itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sementara warga yang ada di sana itu menempati tanah milik Pertamina. Mereka lah yang harus dipindahkan. Jangan dibalik-balik, kata Pak Luhut gitu ya. Dan yang paling menarik dari pernyataan Pak Luhut adalah tidak boleh membuat popularitas dari pemindahan ini. Jadi mungkin gitu ya. Menurut Pak Luhut, memindahkan depo Pelumpang Pertamina ke wilayah lain itu membuat popularitas, mencari popularitas. Jadi ya mungkin kayak Anies itu yang mencari popularitas waktu menjadi calon gubernur DKI. Apakah Pak Luhut menyindir Kiai Ma'ruf atau Erick Thohir? Nggak tahu. Apakah Pak Luhut berbicara soal popularitas ini setelah ada usulan untuk memindahkan depo Pelumpang? Iya. Jadi yang dimaksud Luhut Binsar Panjaitan agar tidak mencari popularitas dari kasus ini, itu mungkin yang dimaksud adalah orang-orang yang ingin memindahkan depo Pelumpang ini. Ya siapa lagi kalau bukan Kiai Ma'ruf sama Erick Thohir. Nggak tahu lah apa yang ada dalam pikiran Pak Luhut waktu itu kemarin gitu ya. Karena ini juga menarik gitu. Karena kalau kita ngelihat secara politik gitu ya. Kalau secara legal udah jelas warganya yang salah. Tapi secara politik ini bisa berbeda perbandingannya, pertimbangannya gitu. Karena secara politik ya mungkin kalau kita memindahkan depo itu akan terlihat heroik gitu ya. Terlihat membela hak atas tanah, hak warga Jakarta misalkan. Terlihat heroik gitu. Meskipun sebenarnya salah. Dan secara bisnis atau peluang korupsi memang lebih banyak, lebih baik kalau memindahkan depo gitu. Karena kalau depo ini dipindahkan, itu anggarannya besar sekali. Nggak semurah bikin rusun gitu. Mindahin depo itu mahal gitu. Dan kita nggak bisa ngecek. Karena ya orang awam banyak nggak tahu harga-harga bangunan untuk depo Pelumpang ini gitu kan. Jadi nggak bisa ngecek. Kalau perumahan kan kita bisa taksir. Banyaklah orang yang bisa, banyak orang tahu gitu ya. Semua kita kan hampir semua orang kan ya pernah bikin rumah, bisa ngelihat estimasi dan sebagainya gitu kan. Kita bisa kira-kira lah. Tapi kalau pembangunan depo Pelumpang gitu ya, terkait pemindahan dan sebagainya, anggarannya itu kan kita nggak kebayang gitu. Kalau misalkan cuma 1 miliar terus kemudian ditulis 10 miliar, siapa yang bisa bantah? Yang bisa bantah kan cuma orang-orang yang memang mengerjakan atau memang pelakunya gitu. Sehingga dengan pemindahan depo ini, dengan keputusan memindahkan depo Pelumpang, bagi saya itu membuka peluang korupsi, membuka peluang anggaran membengkak gitu.
Berbeda halnya misalkan memindahkan warga. Karena kalau memindahkan warga itu sulit korupsinya. Karena bangunannya ya mudah kelihatan, banyak orang yang menjadi saksi dan menempati rusun itu gitu. Jadi ya susah untuk dimanipulasi. Tapi kalau mindahin depo, wah itu banyak alasannya. Tapi saya nggak menuduh gitu ya. Itu kan cuma kata saya gitu. Jadi ya nggak tahu apakah keputusan memindahkan depo Pelumpang ini berdasarkan analisa politik, berdasarkan kepentingan politis jelang Pilpres 2024, berdasarkan kepentingan bisnis dan korupsi karena peluangnya lebih besar, atau berdasarkan popularitas suara untuk meraih simpati banyak orang. Kita nggak tahu. Tapi pada intinya bagi saya sesuatu yang benar itu harus dijalankan dengan benar. Karena kalau sesuatu yang benar kemudian disalahkan, ini ujungnya nggak akan benar. Sama kayak Anies gitu. Terpilih menjadi gubernur DKI kan ujungnya nggak benar gitu. Jadi apa yang mau kita harapkan dengan praktek-praktek politik yang seperti ini? Jadi ya mohon maaf buat mungkin banyak teman yang menjadi relawan Pak Erik, relawan Kiai Ma'ruf, atau orang-orang yang pengikut Kiai Ma'ruf Amin dan sebagainya. Saya mohon maaf, tapi bagi saya ini adalah pernyataan yang menurut saya paling pas, paling rasional. Bahwa ada sesuatu yang menyakitkan, begitulah kejujuran. Kita berharap tidak ada nuansa politik dari Erick Thohir terkait pemindahan depo Pelumpang ini, karena ini sudah menjadi nuansa politik karena mendekati Pilpres 2024. Kita berharap bahwa Erick Thohir bisa menjadi pemimpin yang bijaksana ya, dan kita juga berharap bahwa Wapres tetap sehat walafiat. Iya, walaupun sedikit ngakak ya dengan ledekan-ledekan Alifur Rahman gitu ya. Ya, tapi senang sekali. Oke, kita berharap bahwa isu-isu ini tidak menjadi dagelan politik bagi kaum-kaum yang tidak senang kepada Presiden Jokowi.